Masuknya Islam ke Nusantara. Islam mulai masuk ke Indonesia pada sekitar abad 7 atau 8. Akan tetapi Islam baru berkembang pesat di Indonesia pada abad 13. Menurut Snokhor Gonje, orang Indialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad 13 Masehi. Indonesia yang sangat luas, terletak di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Hindia dan Pasifik. Luas wilayahnya mencapai 1.948.732 km. Terdiri atas pulau-pulau yang mencapai sekitar 13.667 pulau. Penduduk Indonesia mencapai urutan keempat besar di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Proses penyebaran Islam di Indonesia turut berperan dalam mengakomodasi budaya-budaya lokal, sehingga terbentuknya tradisi Islam yang mempunyai corak keindonesiaan. Menurut Azyumardi Azra, para sejarawan berbeda pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia dikarenakan berkaitan dengan tempat asal kedatangan Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya. Walaupun adanya perdebatan tentang hal itu, Islam hadir di Indonesia melalui jalur perdagangan dan pelayaran yang dilakukan para pedagang dan sufi. Selain melalui jalur perdagangan dan pelayaran, Islam juga melalui jalur perkawinan, jalur pendidikan, jalur seni dan budaya, dan jalur ajaran tasawuf. Sejak saat itu agama Islam mulai berkembang dan tersebar luas hingga dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Islam disebarkan ke seluruh Nusantara oleh para ulama dan pendakwah. Salah satu bukti berkembangnya Islam adalah munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak Islam. Sejak masuknya Islam ke Indonesia hingga ajarannya menyebar ke seluruh pelosok wilayah, terdapat puluhan kerajaan tertua bercorak Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini mempunyai 3 wilayah, yaitu Selat Malaka, Pulau Jawa, dan bagian timur. Kerajaan yang paling berpengaruh penyebarannya di masing-masing wilayah, yaitu yang pertama bagian Selat Malaka adalah Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudera Pasai. Yang kedua bagian timur adalah Kerajaan Ternate. Dan yang terakhir yang ketiga bagian Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Perlak yang terletak di Bukit Mauligu, Aceh, adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi oleh Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan ini berkembang pesat pada abad 7 sebagai pelabuhan perdagangan yang strategis, didukung oleh hasil alam yang melimpah dan kedatangan kapal dagang dari Arab, Persia, dan wilayah lainnya. Islam diperkenalkan oleh pedagang Arab dan Persia melalui pernikahan dengan wanita lokal. Dengan Syekh Abdullah Arif sebagai salah satu ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam ke Sumatera bagian utara pada 506 Hijriah atau 1112 Masehi. Kerajaan Perlak dipimpin oleh Sultan dengan 2 dinasti utama, yaitu dinasti Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah dan dinasti Johan Berdaulat. Kerajaan Perlak memiliki beberapa sultan dalam masa berdirinya hingga kemundurannya. Berikut adalah sultan-sultannya. Berikutnya, Kerajaan Perlak juga memiliki beberapa peninggalan, yaitu adalah mata uang Perlak, stempel kerajaan, dan makam Raja Benoa. Kerajaan Ternate yang terletak di wilayah Maluku Utara, Indonesia, adalah kerajaan Islam kedua di Indonesia yang didirikan pada 1257 Masehi oleh Masihur Mulamo. Maluku terkenal dengan semerbak bunga cengkeh. Banyaknya orang asing yang tertarik dan datang untuk berdagang. Bahkan orang-orang datang dengan tujuan untuk menguasai wilayah tersebut.
Maluku juga dikenal dengan julukan negeri seribu pulau dan Jazirah Al-Mulk. Kerajaan ini memiliki keistimewaan dan cara penyebaran agama Islam yang menarik. Ternate dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah pada saat itu, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Jawa, Arab, Melayu, ataupun Cina. Selain didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berlayar ke daerah-daerah lain. Kerajaan Ternate mempunyai raja yang memerintah kerajaan. Berikut daftar Kolano dan Sultan yang pernah memerintah kerajaan Ternate. Berikutnya, kerajaan Ternate juga memiliki beberapa peninggalan, yaitu adalah Istana Sultan Ternate yang berdiri pada awal abad ke-18, Benteng Kerajaan Ternate yang dilengkapi meriam, dan Masjid Kerajaan Ternate. Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di wilayah Lokseumawe, Aceh Utara, adalah kerajaan Islam ketiga di Indonesia yang didirikan pada 1267 Masehi oleh Maurasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Beliau juga dikenal sebagai penyebar agama Islam, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga sampai Asia Tenggara. Dibandingkan dengan kerajaan Perlak, kerajaan Samudra Pasai lebih sering disebut dalam berbagai dokumen kuno. Hal ini membuat kerajaan Samudra Pasai mungkin lebih dikenal sebagai kerajaan Islam pertama pada abad 13 di Nusantara, yang sebenarnya merupakan kerajaan Islam kedua di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan pesat, salah satunya dengan menyatukan kerajaan Perlak ke dalam kerajaan Samudra Pasai dan menjadi pusat perdagangan dan kajian Islam yang berkembang pesat. Berbagai pedagang dari Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah sekitar datang untuk berdagang dan memperdalam pengetahuan agama di kerajaan ini. Kerajaan Samudra Pasai mempunyai raja-raja yang memerintah dengan gelar sultan. Berikut beberapa sultan pada kerajaan Samudra Pasai. Berikutnya, kerajaan Samudra Pasai juga memiliki beberapa peninggalan, yaitu adalah Makam Sultan Malik Al-Saleh, Lonceng Cakradonya, dan Makam Sultanah Nahrasiyah. Kerajaan Demak yang terletak di pesisir utara Jawa, Jawa Tengah, adalah kerajaan Islam ketujuh di Indonesia yang didirikan pada 1478 menjelang akhir abad 15 oleh Raden Patah. Sebagian besar ahli sejarah berpendapat bahwa proses penyebaran Islam di Jawa terjadi bersamaan dengan kemunduran Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak juga berkembang pesat sebagai tempat penyebaran agama Islam. Selain menjadi penguasa, Raden Fatah juga sebagai penyiar agama Islam, dakwah Islam, dan pengembangannya menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid yang sampai sekarang terkenal dengan Masjid Agung Demak. Pada masa itu, kerajaan dipimpin oleh raja yang didukung langsung oleh pemuka agama yang disebut Wali Songo. Berikut silsilah raja-raja kerajaan Demak. Para mubalik di kerajaan Demak yang dikenal sebagai Wali Songo berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo terdiri dari 9 orang dai yang berjuang menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang bijaksana, menggabungkan dakwah dengan budaya lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Di bawah kepemimpinan Sultan Demak, mereka berhasil menyebarkan Islam ke berbagai wilayah, menciptakan fondasi bagi perkembangan Islam yang kuat di Nusantara. Berikutnya, Kerajaan Demak juga memiliki beberapa peninggalan, yaitu adalah Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1478 Masehi, Sakat Tatal
yaitu tiang utama masjid, dan pintu bledek atau pintu petir dibuat oleh Ki Ageng Selo. Berikut, itulah masing-masing kerajaan yang tertua dan paling berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia dari masing-masing wilayah tersebut. Penting bagi kita semua untuk memahami tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai Islam yang mempengaruhi peradaban dunia karena mampu menguatkan karakter, religius, dan rasa bangga terhadap warisan budaya nenek moyang kita.